alumni SMA 1 Purwokerto, diterima di Unpad Perguruan Tinggi, kemudian mengambil salah satunya di teknik sipil di Texas ya, ini. Makanya saya ingin bercerita sedikit mengenai bagaimana saya bisa mendapatkan beasiswa ini. Jadi sebenarnya saya dulu tidak pernah ada impian untuk kuliah di luar negeri. Namun pas SMA saat ada berita mengenai beasiswa ini dan oleh sekolah yang ditunjuk juga saya. Jadi konteks saya di sini masih belum ada impian bahkan karena sekolah hanya menunjuk saya karena kebetulan nilai rapor saya juga sudah lumayan bagus untuk memenuhi persyaratan. Terus mengikuti tes-tes dan rangkaian seleksi yang dilakukan oleh Beasiswa Indonesia Maju dan alhamdulillahnya saya diterima. Dan baru disitulah kayak ada momen di saya bahwa ini memang sebuah kesempatan yang emas dan banyak orang yang tentu juga mengharapkan bisa ikut beasiswa ini. Baru setelah kejadian itu baru saya benar-benar serius dan memantapkan persiapan dan segalanya yang dibutuhkan untuk keluar negeri. Diterima pindah universitas sebenarnya? 4 Pak, di mana saja? Ada di UIUC, itu Illinois di Amerika, ada Nanyang di Singapura, dan University of Melbourne dan University of Sydney. Kenapa pilih yang dan saya pilih Sydney karena jurusan saya itu teknik sipil. Dan salah satu univ terbagus untuk teknik sipil itu di Sydney, Pak. Oke. Itu jenengan caranya pinter nonton itu pripun. Sudah kecil, SD, SMP, SMA sinau pripun sinau mah. Apa orang mandek sinau, pulang sekolah sinau terus, tidak tidur, kita tuh pripun. Ini menginspirasi yang lain. Kalau untuk cara belajar, saya rasa masing-masing orang beda dan itu penting untuk mengetahui dari diri kita itu cara belajar yang baik itu gimana. Jadi dulu saya juga suka bereksperimen dengan diri sendiri gitu Pak. Misalnya saya coba belajar di kasur, ternyata itu nggak efektif karena suka ketiduran. Terus Kebablasan ya. Terus saya coba di rumah ada ruang belajar, saya belajar di situ memang lebih fokus dan saya hilangkan semua hal yang bisa mengganggu saya dari belajar, misalnya HP itu saya taruh di kamar yang berbeda. Dan cara belajarnya itu dibagi per waktu gitu. Jadi ya jangan langsung kita 1 jam gitu kita belajar full kan kadang agak kewalahan gitu. Dan cerita kalau sehari-hari misalnya berjalan kan muslim di subuh misalnya terus bukan sinau langsung persiapan sekolah, sarapan terus berangkat sampai jam mungkin jam habis maghrib gitu. Saya sekolahnya sampai jam ini. Iya, karena saya aktif di organisasi. Kenapa organisasi ini? OSIS. OSIS, berarti habis maghrib baru pulang. Terus sinaunya di mana itu? Nah ya itu baru memang setelah pulang dari sekolah habis maghrib saya jeda gitu istirahat buat diri sendiri, terus baru jam 8 gitu belajar sendiri. Jadi HP, kemudian apa? Suka pakai musik gak kalau belajar? Ya itu ada orang yang memang nggak bisa belajar dengan musik, ada yang membutuhkan. Kalau saya sendiri, saya suka setel musik yang instrumental, kayak musik metal dan itu bang, instrumental ya. Jadi sambil membaca begitu. Sampai jam berapa? Jam 8 misalnya? Iya, jam 8. Terus yang saya tadi mau jelaskan tuh tekniknya tuh misalnya kita belajar setengah jam terus istirahat 5 menit, terus setengah jam. Itu memberikan waktu untuk otak kita beristirahat. Dan sebenarnya saya dapat metode ini ada dari internet juga, jadi sudah di back up dengan data-data bahwa ini memang cara belajar yang efektif. Dan setengah jam berhenti ya? Iya. Setengah jam berhenti. Berhentinya istirahatnya berapa menit?
5 menit sebenarnya cukup ya. Dan itu istilahnya jangan lihat HP lagi gitu atau lihat layar. Pasti istirahat scroll TikTok. Enggak itu. Jadi maksudnya ya terserah lah mau olahraga atau ngobrol dengan keluarga atau boleh ya. Iya, main instrumen mungkin untuk merileks pikiran sejenak. Sampai jam berapa? Itu sampai jam 10. Jam 10. Iya. Itu apa namanya metodologinya dipahami gitu ya, nggak semua harus dihafal gitu. Iya. Yang penting cara berpikir dan logikanya. Sebenarnya hanya cukup malam saja nih belajarnya dan semuanya tergantung di sekolah kan. Iya, kalau kita bisa memaksimalkan di sekolah, saya rasa 2 jam setelah sekolah itu udah sangat cukup. Jadi kadang kalau ada beberapa siswa gitu orang malam taruh situasi belajar di sekolah masih les. Iya, masih ya. Jadi kan enggak ya. Jadi apa yang disampaikan guru di sekolah itu dimaksimalkan betul. Iya. Hanya diulang 2 jam ketika malam hari. Iya. Padahal pendidikan juga sibuk dengan osisnya. Jadi ya luar biasa ya, saya kira. Jadi bagaimana membagi waktu dan efektivitas ketika menerima pelajaran di sekolah. Gitu. Jadi luar biasa. Mungkin teman-teman yang di rumah ini bisa menginspirasi salah satu metodologi belajar yang efektif. Kadang-kadang kan ada yang pulang sekolah masih les, masih les gitu, belajar malam masih les lagi gitu. Nah ini lebih nyaman, organisasi jalan, terus kemudian akademisnya juga jalan. Panjenengan SMP-nya di mana? Di SMP 2, Pak. SMP 2. Oh, SD-nya? SD-nya di SD UMP. SD UMP. Oh, oke. Dulu SD-nya berapa tahun? Maksudnya 6. Ada percepatan nggak sih sekolah SD? Jangan-jangan SD kurang tahun. Oh nggak ada ya gitu. Oke. SD kurang tahun langsung SMP. Nggak ada lagi, tetap 6 tahun gitu. 6, 3. Sukses tepat dengan. Berangkat kapan Mas? Tanggal 17 Juli. 17 Juli. Tinggal sebentar lagi ya. Oke. Terus itu nanti kalau sudah kuliah kesempatan pulangnya apa pun? Nek dilek wong tua kangen gitu. Oh iya. 4 tahun ya? Gimana? 4 tahun kuliahnya. 4 tahun kuliah. Tapi sebenarnya itu fleksibel juga untuk masing-masing orang, mereka mau pulang atau enggak. Tapi harus saat liburan dan memang tidak ada pelajaran dan kalau memang punya uang. Oh. Nanti rencananya mau pulang-pulang mau 4 tahun nih Mas? Iya, saya rencananya pulang-pulang. Oh pulang-pulang. Tetap kangen ya. Lebaran lah, lebaran. Tapi kalau kurikulum di Australia apa ya ono prei bodoh? Itu mungkin Australia memang karena komunitas Muslimnya lumayan banyak. Ya. Ada di sini Pak. Ya. Penerbangannya dari Jakarta Dari Jakarta. Sydney berapa jam? Sekitar 4-6 jam. Oh iya tidak, waduh malah cepat jenengan nanti bang aku ning Semarang. Aku 5 jam. Sini Semarang 5 jam dengan terbang. Sorry Mas, belum mendekat Sydney. Saya masih tekan ke Malang. Oke, sukses panjenengan. Ini pasti sebuah kebanggaan keluarga panjenengan dan saya dari titik jaga nama baik-baik Mas. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini bisa ditiru sama adik-adik panjenengan yang ada di Banyumas ini. Sukses untuk panjenengan. Nah, gantian sekarang geser. Terima kasih. Oke, matur suwun. Mas Musa. Mbak Nadine.